Dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji dan umroh, manajemen sangat diperlukan untuk kelancaran dan pencapaian target. Jadi, berikut penjelasan mengenai fungsi dan unsur manajemen dalam pelaksanaan bimbingan manasik. Teori fungsi manajemen dalam bimbingan manasik yang pertama ada perencanaan. Dalam buku pengantar ilmu manajemen, menjelaskan bahwa ada 4 tujuan penting perencanaan, yaitu yang pertama, mengurangi dan mengimbangi ketidakpastian dan perubahan di waktu yang akan datang. Yang kedua, memusatkan perhatian kepada sasaran. Ketiga, menjamin proses pencapaian tujuan. Dan yang keempat, memudahkan pengawasan dalam bimbingan manasik, perencanaan berfungsi untuk menentukan materi yang akan disampaikan, target jamaah untuk paham mengenai materi yang disampaikan, waktu pemberian materi manasik, sehingga membentuk jemaah yang mandiri dengan memberi materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman jemaah. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan serangkaian pekerjaan yang melibatkan banyak orang untuk menempati unit-unit tertentu seperti manajerial, teknis, dan lainnya. Misalnya bimbingan manasik haji yang dilakukan di sebuah KBIH itu terdiri dari yang pertama ada penasehat, memiliki tugas untuk mengawasi kegiatan organisasi yang bersifat tidak langsung. Yang kedua ada ketua yang sebagai pengontrol, pengelola, dan pengawas dan bertanggung jawab atas semua kegiatan. Yang ketiga ada sekretaris yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengolah dan mengarsipkan semua administrasi yang ada. Yang keempat ada bendahara yang memiliki tugas mengatur, mengolah, dan mencatat semua yang berkaitan dengan keuangan dan bertugas sebagai manajer keuangan yang mengerjakan dan mengatur keuangan organisasi. Yang kelima, bidang kesejahteraan yang bertugas mensejahterakan para jamaah. Yang keenam, ada bidang humas yang bertugas sebagai penanggung jawab dalam bidang hubungan masyarakat. Bertugas untuk memasarkan KBIH agar dikenal masyarakat dan bertugas membantu jamaah yang ingin mendaftar haji. Yang ketiga ada pergerakan. Pergerakan merupakan usaha atau cara, teknik, metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Dalam bimbingan manasik, pergerakan yaitu contoh dalam sebuah KBIH pelaksanaan bimbingan manasik yang dilakukan sebanyak 20 kali atau ada yang 15 kali. Membimbing manasik memberikan materi kepada para jamaah dengan bantuan panitia atau tujuan dari bimbingan manasik dapat tercapai. Yang keempat ada pengawasan. Usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau presentasi yang dicapai. Jika terdapat penyimpangan dari standar ketentuan, maka segera diadakan perbaikan. Pengawasan pada penyelenggaraan bimbingan manasik haji yaitu ketika bagaimana para jemaah sudah memahami materi yang disampaikan. Jika terdapat jemaah ataupun beberapa jamaah yang masih belum memahami terhadap materi yang disampaikan, mungkin terdapat beberapa kesalahan teknis ataupun dalam penyampaian pembimbing. Jadi, kesalahan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk bimbingan manasik haji pada manasik selanjutnya. Selanjutnya ada unsur manajemen. Menurut Abdul Sani, dia membagi menjadi 6. Yang pertama ada yaitu tenaga kerja, manusia atau SDM yang ada pada sebuah lembaga yang akan berpengaruh pada lancar atau tidaknya pelaksanaan tujuan. Penyelenggaraan bimbingan haji memerlukan para jemaah, petugas atau panitia, dan pembimbing. Yang kedua ada money. Pembiayaan atau dana yang mana dana ini dapat diperoleh dari pemerintah setempat, donatur atau dari lembaga usaha yang dikembangkan. Dalam pembiayaan dalam manasik haji, meliputi biaya konsumsi setiap pertemuan, biaya narasumber, biaya pemberangkatan dan kedatangan, biaya halal bin halal, dan biaya pembimbing. Yang ketiga yaitu ada metode. Cara atau sistem untuk mencapai tujuan. Penentuan metode harus matang agar tidak vakum di tengah jalan. Beberapa metode yang digunakan dalam bimbingan manasik yaitu metode ceramah atau pemberian materi, metode diskusi, metode tanya jawab, metode simulasi dari ruang ibadah haji indoor yaitu ruangan ini berupa ruangan kosong tanpa furniture. Lainnya dilapisi sajadah atau karpet sebagai alas sholat, namun ada juga masjid yang lantainya telah diberi pola sebagai pengganti sajadah seperti di Makkah yaitu Masjidil Haram. Selanjutnya ada manasik haji indoor, yang mana manasik dilakukan di
di sebuah lapangan. 4. Ada material, bahan-bahan yang diperlukan dalam mencapai tujuan atau misi lembaga. Bahan harus mendukung proses pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Pada penyelenggaraan bimbingan manasik berupa miniatur Ka'bah, area tawaf, area Safa Marwah, area pelemparan batu jumroh, area tahallul. Dan yang selanjutnya ada mesin, yang mana mesin merupakan alat-alat yang diperlukan untuk memaksimalkan bahan-bahan yang tersedia. Dalam pemberian materi menggunakan infocus, laptop, speaker, atau PowerPoint agar memudahkan pembimbing dalam pemberian materi atau memberikan gambaran mengenai materi bimbingan manasik. Yang keenam ada market, tempat menawarkan hasil produksi. Dalam hal ini, lembaga dapat diterima masyarakat, yang pada gilirannya mereka dapat menerima produk yang telah diciptakan. Pelaksanaan bimbingan manasik yang baik dan mempunyai manajemen yang jelas akan membentuk jemaah yang mandiri dan memberikan kepuasan kepada para jemaah. Pencapaian ini akan membuat suatu instansi atau KBIH atau travel terpercaya dengan hasil yang nyata dari jemaah yang dibimbing. Mungkin cukup sekian mengenai penjelasan mengenai fungsi-fungsi manajemen dan unsur-unsur manajemen. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi bimbingan manasik haji yang berjudul Ihram. Ihram berasal dari kata bahasa Arab yang berarti mengharamkan. Dalam konteks haji, ihram berarti masuk atau mengerjakan ibadah haji dengan mengharamkan hal-hal yang dilarang selama berihram. Dengan mengucapkan niat ihram, maka seseorang telah mulai melaksanakan haji dan berlakulah larangan-larangannya. Menurut sebagian besar ulama, ketentuan waktu mulai berihram haji yaitu tanggal 1 Zulhijjah sampai terbit 10 Zulhijjah. Barang siapa yang tidak berihram haji maka pada saat tersebut maka tidak mendapatkan haji. Nah, pakaian dalam berihram. Yang pertama, bagi pria memakai 2 helai kain yang tidak terjahit atau sebagaimana pakaian biasa. 1 diselangkan di bahu dan 1 disarungkan. Pada saat melakukan tawaf, kain ihram dikenakan secara ittiba, yaitu dengan membiarkan bahu sebelah kanan terbuka, sedangkan bahu sebelah kiri tertutup kain ihram. Disunahkan memakai kain putih. Tidak boleh memakai baju, celana atau pakaian biasa, sepatu yang tertutup tumitnya, dan tutup kepala yang melekat atau menempel di kepala. Yang kedua, bagi wanita, memakai pakaian yang tertutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua tangan dari pergelangan sampai ujung jari. Nah, untuk pakaian ihram dapat dilihat seperti gambar yang telah saya sajikan. Selanjutnya ada mikot. Mikot adalah batas waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh syara sebagai garis start sekaligus finish. Dilansir dari buku tuntunan manasik haji dan umroh, mikot juga merupakan tempat atau waktu yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pintu masuk untuk memulai haji dan umroh. Mikot terbagi menjadi 2, yang terkait dengan waktu pelaksanaan ibadah haji dan umroh disebut mikot zamani, dan yang terkait dengan tempat disebut mikot makani. Mikot zamani adalah batas waktu melaksanakan haji yang dimulai sejak tanggal 1 Syawal hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Mikot zamani merupakan ketentuan waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Sementara untuk umroh, mikot zamani berlaku sepanjang tahun. Sedangkan mikot makani adalah batas tempat untuk memulai ihram haji atau umroh. Pengertian lainnya bisa juga diartikan ketentuan tempat di mana seorang jemaah atau para jemaah harus memulai niat haji atau umroh. Urutannya, jemaah melakukan mikot makani di lokasi yang telah ditentukan dengan berpakaian ihram, lalu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di lokasi mikot, mengucapkan niat, dan bertolak menuju Mekah untuk melakukan tawaf dan sya'i. Berikutnya mengenai tempat lokasi mikot makani. Yang pertama ada Dzul Khalifah atau Bir Ali. Bir Ali menjadi tempat mikot bagi penduduk Madinah yang melewatinya. Jemaah haji asal Indonesia biasanya mikot di Masjid Dzul Khalifah atau Bir Ali yang berlokasi 9 km dari Madinah. Yang kedua ada Juhfah
yang berlokasi sekitar 183 km di arah barat Laut Mekah. Lokasi mikot ini biasanya digunakan jemaah dari Syria, Yordania, Mesir, dan Lebanon. Yang ketiga ada Qarnul Manazil atau As-Ail. Lokasi ini dekat kawasan pegunungan Taif, sekitar 94 km di timur Makkah. Biasanya, titik mikot ini menjadi lokasi mikot bagi jemaah dari Dubai. Yang keempat ada Yalamlam. Yalamlam berada di arah tenggara Mekah dengan jarak sekitar 92 km. Lokasi mikot ini untuk mereka yang melalui rute yang sama seperti jemaah dari India, Pakistan, Cina, dan Jepang. Jemaah haji Indonesia yang mengambil mikot saat perjalanan di pesawat biasanya melakukan ketika pesawat mendekati Yalamlam. Kru pesawat akan mengumumkan jika pesawat sudah akan melintasi di atas Yalamlam. Jika mengambil mikot di pesawat, maka jemaah dianjurkan segera berpakaian ihram dan melakukan niat haji atau umroh di dalam hati dan mengucapkannya dengan lisan. Yang kelima ada Zatu Irkin. Lokasi mikot ini berjarak sekitar 94 km di arah timur Laut Mekah. Biasanya digunakan sebagai lokasi mikot jemaah dari Iran dan Irak atau yang melalui rute yang sama. Selanjutnya ada niat ihram bagi haji. Nawaitul hajja wal umratu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Yang kedua untuk umrah, nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Setelah melakukan niat haji atau umroh, maka berlakulah larangan bagi yang sudah berihram. Yang pertama, bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai sepatu yang menutupi tumit, menutup kepala yang melekat seperti topi. Kecuali apabila sangat dingin sekali atau mendapat luka yang harus diperban menutup kepala sebagian atau seluruhnya. Yang kedua, bagi wanita dilarang berkaos tangan, menutup muka atau memakai cadar atau masker. Nah, untuk pria dan wanita dilarang memakai wangi-wangian kecuali yang sudah terdapat atau sudah dipakai sebelum melakukan niat ihram. Yang kedua yaitu memotong kuku, mencukur, atau mencabut rambut badan. Yang ketiga, berburu binatang, baik itu buruan darat yang liar dan boleh dimakan. Yang keempat, membunuh dan menganiaya binatang buruan darat dengan cara apapun, kecuali binatang yang berbahaya boleh dibunuh. Yang kelima itu menikah atau meminang wanita yang akan dinikahi atau dinikahkan. Yang keenam, bercumbu atau bersetubuh. Yang ketujuh, mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi bimbingan manasik. Pada pertemuan ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara pemakaian kain ihram. Pertama, siapkan kain ihram untuk bagian bawah dan bagian atas. Nah, pertama pemakaian bagian bawah. Rentangkan dan posisikan kain ihram di belakang. Setelah itu, renggangkan kaki selebar bahu. Satukan ujung kanan dan kiri. Setelah itu, geser ke sebelah kiri. Dan apit seperti memakai kain sarung, lalu geser ke sebelah kanan. Dan gulung kain seperti menggunakan kain sarung pada umumnya. Dan harus menutupi perut atau pusar dan berada di atas mata kaki. Setelah pemakaian kain ihram bagian bawah selesai dan sudah rapi, maka bisa menggunakan ikat pinggang sebagai pencegahan agar kain ihram tidak melorot dan agar kain ihram kuat. Selanjutnya, bagian kiri dimasukkan ataupun diikatkan kepada ikat pinggang agar kain ihram kuat, dan yang sebelah kanan ditaruh di bawah ketiak dan diserempangkan. Ini adalah cara pakai ketika kain ihram digunakan untuk tawaf. Nah, jika di luar tawaf bisa dipakai seperti ini, yaitu menutupi seluruh tubuh seperti yang diilustrasikan di video di atas.
Mungkin cukup sekian mengenai ihram laki-laki. Selanjutnya, pakaian ihram untuk wanita. Ini saya menggunakan mukena, yang mana mukena ini harus menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dan biasanya para wanita yang menggunakan kain ihram itu disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih seperti yang saya gunakan saat ini. Nah, bisa dilihat semua aurat kita tertutup, yang terlihat hanya wajah atau telapak tangan. Nah, bisa dilihat sekalian ya. Berikut beberapa doa yang akan dibawakan dalam manasik haji, dan saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama ada niat haji, nawaitul hajja wa labbaika Allahumma ahramtu bihi lillahi ta'ala hajjan. Yang kedua mengenai niat umroh, nawaitul umrata wa labbaika Allahumma umrata. Yang ketiga bacaan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Yang keempat ada doa minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Dan yang kelima melihat Ka'bah. Allahumma jid hajjal baita tashrifan wa ta'ziman wa ta'riman wa mahabatan wa man syarafahu wa karamahu mimman hajjahu aw i'tamaru tashrifan wa ta'riman wa ta'ziman wa birran. Mungkin cukup sekian beberapa doa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.